Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pengajian kita. Masih surat Al-Baqarah ayat 186 ya sekarang. Kemarin ayat 185 masih tentang Ramadan ya, ayat 185. Saya baca lagi ayat 185-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin wa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini masih membicarakan tentang puasa ya, bahwa bulan puasa atau bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran ya, sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas minal huda dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan Al-Quran itu sebagai furqan ya, sebagai al-fariq bainal haq wal batil, pembeda antara yang benar dan yang salah. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Siapa yang menyaksikan minkum asyhara, di antara kamu tentang bulan, maksudnya bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Wa man kana maridan, dan siapa yang sakit ketika puasa di bulan Ramadan, au ala safarin, atau sedang dalam bepergian, sedangkan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa'iddah, silahkan saja dihitung ya, dihitung maksudnya nggak usah puasa, tapi dihitung yang tidak puasanya berapa hari, min ayyamin ukhra, dan nanti silahkan dibayar di hari-hari yang lain, maksudnya di bulan selain bulan Ramadan. Nah, ini sebagai keringanan dari Allah. Makanya ayat kalimat selanjutnya, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki bikum, bagi kamu sekalian, al-yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki bagi kamu al-usra, kesulitan. Ini menjelaskan bahwa ketika kita sakit atau dalam safar, bepergian, mudik dan lain sebagainya, maka itu tidak diwajibkan puasa atau boleh tidak puasa. Kenapa? Karena Allah memberikan kemudahan, Allah tidak mempersulit manusia. Walitukmilul iddata, dan sempurnakan hitungan ya. Hitungan maksudnya di sini hitungan bulan Ramadan, itu bukan urusan kita. Nanti kita berpatokan kepada pemerintah saja. Walitukabbirullaha, dan bertakbirlah ya. Bertakbirlah pada Allah, maksudnya rayakan Lebaran itu dengan takbir ya. Ala mahadakum wa la'allakum tashkurun ya. Wa la'allakum tashkurun. Ayat ini diakhiri dengan littaroji, la'alla, mudah-mudahan atau semoga kamu sekalian tashkurun, termasuk orang yang bersyukur. Oke, kita lanjutkan malam ini. Nah, ini ayat 186
itu tidak menjelaskan secara spesifik tentang puasa. Makanya ayat ini terselip di antara ayat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka, dan apabila sa'alaka bertanya kepada wahai Muhammad, ya, ibadi hamba-hambaku, anni tentangku, kata Allah, fa inni qarib, ya, maka sesungguhnya aku, kata Allah, qarib, dekat. Nah, sini ya. Jadi kita baca tafsirnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ay anna ma'ahum asma'a du'a'ahum wa ara tadarruhum wa a'lamu halahum ka qawlihi. Ya. Jadi menurut tafsirannya, saya beserta kamu, gitu ya. Asma'a, mendengar, du'a'ahum, doa-doa kamu, permohonan kamu, ya, permohonan kalian semua. Wa ara tadarruhum, ya, dan saya melihat, ya, tadarruhum, ke merendahnya kalian semua. Wa a'lamu halahu ka qawlihi, dan maha mengetahui, ya, alahu, segala hal, segala keadaan. Nah, ini seiring dengan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, ini tafsiran dari fa inni qarib, ya, sesungguhnya kata Allah, aku ini dekat. Maka seirama dengan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya. Wa nahnu, dan kami, aqrabu, lebih dekat, ilaihi, kepadanya, ya, min hablil warid, dari urat nadi, gitu ya. Jadi Allah itu sebenarnya dekat kepada kita, asal kita mau mendekat kepada Allah. Bahkan Allah itu diibaratkan lebih dekat daripada urat nadi, ya, hablil warid, ya. Nah, ini kalau kita bisa mendekat kepada Allah. Tapi kalau kita tidak bisa mendekat, artinya menjauh, maka Allah tidak akan mendekat, ya. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat kepada kita, ya. Ini kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat ini atau kalimat ini dilanjutkan, ujibu. Nah, ini aku akan mengijabah, ya, aku akan menjawab dakwat dai, doa-doanya para pendoa. Ini dakwat dai, doanya adai, para pendoa. Idza da'ani, apabila berdoa, ya. Faliyastajibuli. Nah, ini faliyastajibuli ini sebagai syarat diijabahnya doa. Faliyastajibuli, maka penuhi kewajiban-kewajibanmu terhadap, ya. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, kata Allah, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan kalian mendapatkan yarshudun, irsyad, mendapatkan petunjuk, gitu ya. Nah, ini ayat yang terselip di antara ayat puasa, ayat shaum, ayat Ramadan. Menurut para ulama, ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita,
di bulan Ramadan itu harus banyak berdoa, gitu ya. Harus banyak meminta kepada Allah. Makanya ayat ini diselipkan di antara ayat 185 dan 187. Ya, ayat 186 ini khusus tentang doa, tentang bahwa doa itu tidak sia-sia, akan diijabah oleh Allah. Jadi kalau kita berdoa tapi doanya yang rasional, yang masuk di akal. Jadi jangan, ya Allah berikanlah kepada saya pesawat. Nah itu kira-kira dikabul nggak sama Allah? Kalau sekarang gitu ya, nah, mungkin Allah tidak akan memberinya sekarang. Kenapa? Kalau diberi sekarang, kata Allah, di mana tempat parkirnya? Misalkan Pak Jajak minta, ya Allah berikan pesawat Boeing 747. Itu dalam doanya seperti itu. Nah itu memang gak rasional. Makanya Allah akan mengabulkan doa-doa yang menjadi kebutuhan pada kita. Misalkan, ya Allah berikan rezeki yang berkah. Ya Allah misalkan mudahkan segala urusan saya, urusan pekerjaan, urusan rezeki biar lancar, ya, urusan ibadah dan lain sebagainya. Nah itu doa yang rasional, insya Allah itu akan dikabul. Ya. Atau kita minta dimasukkan ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah itu rasional. Walaupun surganya nanti setelah hari kiamat, ya. Atau minta diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini doa satu jagat. Silakan bapak-bapak berdoa, tapi doanya yang masuk di akal. Jangan sesuatu yang memang di luar jangkauan kita. Ya Allah, pengen bisa terbang ke bulan. Ngapain? Kita bukan astronom, kecuali kita misalkan di sekolah yang mengarahkan supaya bisa jadi astronom, berangkat ke bulan. Ya. Nah itu hal-hal yang kita minta kepada Allah supaya apa? Supaya hidup kita berkah, gitu adalah. Oke, kita lanjutkan ayat berikutnya. Nah ini tentang puasa lagi. Ya. Uhilla lakum, dihalalkan lakum bagi kamu sekalian, lailata, di malam hari, asyam, yaitu di bulan Ramadan, ar-rafas. Ya. Apa itu ar-rafas? Nah di sini di ilmu balaghahnya, ar-rafas ila nisaikum. Ar-rafas kinayatu. Ini kinayah, ya. Anil jima, dari hubungan suami istri. Ya. Jadi bahasa halus dari jima itu adalah ar-rafas. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada kalimat jima, karena kalimat jima itu agak sedikit porno gitu ya. Makanya menurut kitab ini, nah ini dibahasakan dengan rafas, ya. Maka kata Al-Quran di sini, uhilla, dihalalkan lakum bagi kamu sekalian, lailatas syam, di malam bulan Ramadan, atau di malam bulan puasa, ar-rafas, bercampur ila nisaiku, dengan istri kamu. Tapi ingat, lailatan, ya, di malam hari, ya. Nah, tidak boleh di siang hari, karena kalau di siang hari itu ada sanksinya dari Allah, ya. Ada yang harus kita
Walaupun kemarin kita berdoa di rumahnya Pak Denny untuk menikahkan putrinya, tapi nggak apa-apa. Tapi itu kurang strategis sebenarnya. Karena khawatir nanti honeymoonnya di bulan Ramadan agak repot, harus nunggu malam terus gitu ya. Tapi nggak apa-apa, silahkan saja. Karena ini ada cerita juga di zaman Rasulullah ya. Ada salah seorang sahabat yang honeymoonnya di bulan Ramadan. Ya mungkin nikahnya di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab ya. Biasanya kan honeymoon itu berapa bulan? Jajan dulu honeymoon berapa bulan? Ya. Kalau honeymoon itu kan siang malam gitu. Makanya ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya, itu melakukan rofas di siang hari di bulan Ramadan. Ya, padahal sahabat tersebut sudah tahu ilmunya dari Rasulullah, tidak boleh rofas di siang hari di bulan Ramadan. Tapi karena sahabat ini jujur kepada Rasulullah, akhirnya setelah melakukan rofas menghadaplah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kejujuran dan keluguannya, ya, melaporkan bahwa yang bersangkutan nggak bisa menahan, gitu ya. Maka kata Rasulullah, ya sanksinya berapa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, jangankan 2 bulan berturut-turut, sebulan aja saya sudah uyuhan gitu ya. Tos uyuhan itu sudah mending bisa puasa sebulan penuh. Ya kata Rasulullah, ini resiko yang harus kamu terima. Nggak bisa ya Rasulullah. Ya udah kalau kayak gitu ini yang disebut dengan ikhtiyari. Ikhtiyari itu boleh memilih, hukuman yang boleh memilih. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, maka apa? Memberi makan fakir miskin, ya. Suruh memberi makan fakir miskin. Orang ini pun nggak bisa karena nggak punya duit, uangnya pas-pasan mungkin ya. Kata dia, ya Rasulullah, nggak bisa, saya bukan orang kaya. Ya akhirnya Rasulullah ke dapur bawa piring. Kata Rasulullah, nah ini ada kurma sepiring, tolong bagikan kepada orang-orang miskin yang ada di situ. Apa jawab mereka berdua? Ya Rasulullah, kayaknya tidak ada orang yang lebih miskin dari saya. Akhirnya Rasulullah sambil mesap, ya udah bawa aja ini ke rumah makan berdua. Nah ini sahabat ini karena memang jujur, ya, jujur melakukan rofas, jujur melakukan kemaksiatan, nggak boleh sebenarnya. Walaupun dengan istri, apalagi dengan orang lain. Dengan istri saja, ya, rofas di siang hari itu tidak boleh. Tetapi kata Allah, uhilla lakum lailatas siyami, dihalalkan bagi kamu, ya, di malam hari di bulan Ramadan arafas ila nisaikum, untuk mencampuri istri-istrimu, ya, mencampuri istri, artinya melakukan hubungan suami istri di malam hari. Kenapa? Hunna libasul lakum. Ini pakai jama' muannas salim, ya. Perempuan-perempuan atau istri-istrimu itu libasul lakum, jadi pakaian bagi kamu. Wa antum libasul lahunna, dan kamu menjadi pakaian untuk istri-istrimu.
Kenapa di sini jamak muannats salim? Karena ini diturunkan di Mekah ya. Apa di Madinah ya, saya lupa. Ya, artinya masyarakat saat itu memang biasanya istrinya lebih dari satu, jamak. Bagaimana kalau ini untuk di kita makan rata-rata istrinya satu ya. Jaranglah yang punya istri dua. Ya, maksudnya dengan istri, walaupun istri itu satu, itu harus bisa menahan nafas di siang hari. Tapi kalau di malam hari disilakan ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna. Alimallahu ya. Allah mengetahui annakum sesungguhnya kamu sekalian untuk ulang. Kamu sekalian takhtanuna ya. Khawatir berkhianat atau tidak bisa menahan diri untuk bulan madu untuk melakukan hubungan suami istri dengan istrimu ya. Annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Sesungguhnya kamu sekalian ya tidak bisa menahan diri terhadap dirimu sekalian. Fataba, maka Allah mengampuni alaikum kepada kalian semuanya, wa'afa ankum, dan juga memaafkan kamu ya, artinya kalau bisa menahan di siang hari untuk tidak nafas ya, ataupun kalaupun itu dilakukan dan membayar dengan sanksi yang saya sebutkan tadi, maka kata wa'alaikum wa'afa'akum ya, maka Allah akan mengampuni alaikum kepada kamu sekalian, wa'afa'akum, dan akan memaafkan. Fal'ana, maka sekarang Allah basyiruhunna ya, silakan campuri istri-istrimu, wabtagu, dan carilah oleh kamu sekalian maka taballahu lakum, apa-apa yang Allah telah menetapkannya lakum kepada kamu sekalian. Artinya apa? Carilah ketetapan Allah, jangan kau melanggarnya. Ya. Wakulu wasrobu, wakulu, dan makanlah, wasrobu, dan minumlah. Nah ini ayat ini sebenarnya tentang sahur ya. Wakulu wasrobu, dan makanlah oleh kamu sekalian, wasrobu, dan minumlah oleh kamu sekalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai jelas lakum bagi kamu sekalian al khaytul abyad, benang putih benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajar, maksudnya dari waktu fajar, subuh gitu ya. Nah ini maksudnya makan dan minumlah sampai datang subuh. Jadi kalau dibahasakan oleh kita seperti itu, tetapi Allah di sini menggunakan dengan bahasa itu tadi kinayah. Jadi hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, itu maksudnya minal fajar, sampai waktu fajar. Nah bagaimana, seperti yang saya jelaskan yang lalu, bagaimana dengan istilah imsak ya. Biasanya imsak itu kan kurang lebih 10 menit sebelum subuh. Nah itu sebenarnya lampu kuning ya. Lampu merahnya itu
subuh. Tapi bagaimana imsak di situ sudah tidak makan dan minum, itu lebih bagus. Lebih bagus. Kenapa? Lil ikhtiyar, karena memang hati-hati. Jadi ketika imsak gitu ya, itu sudah gosok gigi, udah kumur-kumur pakai antiseptik gitu ya, biar seger lah. Mau apa? Puasa. Jadi jangan sampai tidak gosok gigi, tidak kumur-kumur, puasa weh. Tahu-tahu di pagi hari banyak sesuatu yang masih nyempil, ya, bekas makan daging karena makannya dengan rendang gitu ya, sahurnya dengan rendang, nyempil di gigi, ya. Itu mah khawatir ya, khawatir itu tertelan bisa membatalkan puasa. Nah, ini bahasa atau firman Allah, wa kulu wasrobu, itu waktu sahur, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, itu sampai atau sehingga datang waktu minal fajri, yaitu waktu subuh. Summa atimus siyama, kemudian atimu, sempurnakan siyama, puasa, ilal lail, sampai malam. Sampai malam itu maksud sampai maghrib, ya. Makanya definisi puasa itu al-imsaku an kulli muftirin, ya, menahan segala sesuatu dari yang membatalkan, min tulu'il fajri, ya, min tulu'il fajri. Definisinya bukan minal imsak, ya, tapi min tulu'il fajri, dari subuh ila ghurubi syamsi, sampai maghrib, sampai terbenam matahari, ya. Tuh, jadi definisi puasa itu memang menahan dari segala sesuatu yang membatalkan dari subuh sampai maghrib, ya. Wala tubashiruhunna, dan janganlah, diulang-ulang makanya ya, wala tubashiruhunna, dan janganlah campuri hunna, istri-istrimu itu, wa antum akifuna fil masajid, ya, ketika kamu akifuna, i'tikaf fil masajid, di masjid. Jadi sebenarnya i'tikaf di masjid itu boleh, bawa istri ikut bareng-bareng i'tikaf, tapi wala tubashiruhunna, jangan mencampuri istri ketika i'tikaf di masjid, ya. Ini sengaja itu ya. Tapi memang mungkin ya di zaman dulu ada yang seperti itu. Ya mungkin di zaman sekarang juga ada, gitu ya, mungkin ya. Wala tubashiruhunna, janganlah mencampuri istri-istrimu, wa antum akifuna fil masjid, ya. Ketika kamu i'tikaf di masjid. Nah, ini biasanya 10 malam terakhir. Kenapa? Karena di situ ada Lailatul Qadar, ya. Ada malam 1000 bulan. Yang itu ditunggu bukan hanya oleh kita, tapi oleh Rasulullah, oleh Nabi kita setiap bulan Ramadan. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha, diulang lagi, fala taqrabuha, maka janganlah mendekati istrimu, ya, hanya ini kembali kepada istri. Kadzalika yubayyinullah, yang demikian itu, ya, yubayyinullah, apa? Menjelaskan, Allah menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, kepada manusia, la'allahum yattaqun, ya. Mudah-mudahan kalian semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ending akhir tujuan dari puasa itu takwa, ya. Bertakwa. Jadi kita nanti bisa uji berhasil atau enggak puasa kita.
itu di bulan Syawal. Kalau di bulan Syawal itu ternyata ketakwaan kita meningkat, iman kita meningkat, ibadah kita meningkat, maka berhasil puasa. Tapi kalau setelah puasa terus masuk bulan Syawal, Lebaran, nggak meningkat, sama saja. Nah itu berarti indikator kurang berhasil atau tidak berhasil puasa. Ya, jangan-jangan puasa kita hanya menahan lapar dan haus. Ya, itu mah formalitas puasa. Jadi puasa itu dalam ayat Al-Baqarah 187, bahkan di ayat yang pertamanya 183, itu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian semua termasuk orang yang bertakwa, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti puasa diakhiri oleh Lebaran hanya sekedar ganti baju, ganti koko, ganti sarung, gitu ya, ganti peci. Itu disindir oleh hadis Nabi. Kata hadis Nabi, laisal id liman labisal jadi walakinnal id man ta'ata tazi. Tidak dikatakan Lebaran hanya sekedar pakai labisal jadi, pakaiannya belum. Ya. Walakin al-id akan tetapi yang dimaksud dengan Idul Fitri man ta'ata tazid, orang yang ketaatannya tazid, bertambah meningkat, ya. Nah, itu. Tapi bukan berarti nggak boleh beli kokoban, tidak berarti nggak boleh beli sarung baru, gitu ya. Silakan, tapi ketakwaannya pun harus bertambah. Ya, karena sudah menjadi tradisi kan kita beli koko itu paling tidak setahun sekali lah. Ya, kalau nggak mampu 2 bulan sekali atau sebulan sekali, ya setahun sekali lah ganti koko yang baru. Itu ada yang murah itu di Cibinong, di grosiran gitu ya. Nah, jadi beli koko di situ murah. Atau ke sana aja lah, ke Jakarta ya. Tanah Abang gitu ya. Tanah Abang itu kan grosiran. Oke, itu saja Bapak-bapak. Sekali lagi ini tabarukan, ngalap berkah kita membaca ayat tentang puasa, karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ya, ingat kata Pak Ustadz Rosid tadi, jangan lupa malam Jumat nanti, ya, berapa hari lagi? Berarti 4 sampai 5 hari lagi kita akan nisfu Sya'ban, ya, nisfu Sya'ban. Insyaallah kita akan kumpul di masjid, ya. Tradisi yang kita biasa lakukan, baca Yasin 3 kali, ya, baca Yasin 3 kali, dan biasanya setelah sholat isya sholat tasbih. Sholat tasbih itu kata hadis Nabi, kalau nggak bisa setiap hari seminggu sekali, kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali, atau seumur hidup sekali, ya, tasbih. Nah, kan ya, tiap tahun yang paling tidak kan tasbih, sholat tasbih. Nanti saya akan jelaskan tata caranya, barangkali lupa. Tapi kalau bapak-bapak biasa sholat tasbih, ya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ya silakan, paling tidak seminggu sekali, ya, malam apa gitu ya, sendiri. Tapi bisa dengan berjamaah, ada ulama yang memperbolehkan, silahkan berjamaah, ya. Seperti kan sholat tahajud juga Rasulullah memperbolehkan untuk berjamaah, ya, walaupun memang abdulnya sendiri-sendiri. Nah, itu saja sebagai tabarukan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
baik kita sama-sama tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi